Ketimbang buru-buru sebut nama, Partai Umat pilih diskusi dulu kriteria capres yang dibutuhkan. Ribut yang kemarin dimuat di Kompas dan di berbagai media bahwa ada parpol yang merasa dicurangi. Saya juga tadi udah mendengar jumpa persnya Pak Amin Rais yang merasa partainya dijegal. Itu bahkan itu sangat persuasif dengan LO Partai Umat di setiap kabupaten kota di NTT. Rekan-rekan itu begitu aktif berkomunikasi dengan LO dan kepengurusan, tapi hasilnya ya seperti hari ini. Misalnya begini, bicara tentang hasil verifikasi faktual di Kabupaten Kupang, ya itu syarat minimum di Kabupaten Kupang yang memenuhi syarat keanggotaan itu hanya 7 orang. Itu di verifikasi faktual tahap pertama. Di verifikasi faktual tahap kedua itu ada 56 orang. Karena berita ini menyangkut soal Partai Umat yang dinyatakan tidak lolos, dan ini banyak spekulasinya. Salah satu spekulasinya adalah Partai Umat memang sengaja dijegal, ya. Ada 114 halaman. Nanti teman-teman juga mungkin akan bisa mengaksesnya pada saatnya. Tapi yang pasti ini adalah upaya kami secara serius perjuangan Partai Umat untuk membuktikan bahwa partai ini bukan hanya memenuhi syarat tapi layak sebagai peserta pemilu 2024. Ingin mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat itu tidak akan mencari musuh apa lawan, ya. No, never, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin teman yang katakanlah lebih kurang perspektif yang kita perjuangkan itu sama, ya. Jadi kita pegang Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian kita nggak pernah mendoakan kebinekaan kita sebagai bangsa yang majmuk, ya. Kemudian di atas situ kita juga sangat insya Allah memegang values keagamaan, ya. Nah, karena itu berdasar ini insya Allah kita akan menapaki perjuangan di masa depan itu secara betul-betul transparan. Kemudian tidak boleh lagi ada hal-hal yang katakanlah membuat guncangan-guncangan yang nggak perlu gitu. Ribut yang kemarin dimuat di Kompas dan di berbagai media bahwa ada parpol yang merasa dicurangi. Saya juga tadi udah mendengar jumpa persnya Pak Amin Rais yang merasa partainya dijegal. Membuat demokrasi menjadi buruk, ya, kalau sengaja dijegal. Kenapa? Teorinya begini, ya, partai seperti Gelora lolos karena diharapkan menggembosi suara PKS. Partai besutan Anas Urbaningrum PKN lolos juga karena diharap menggembosi Demokrat, which is keduanya adalah partai oposisi yang akan mendukung Anies Baswedan, kira-kira begitu, ya. Lalu Partai Umat yang potensial menggembosi PAN karena PAN lompat ke pemerintahan. Sekali lagi, lompat ke pemerintahan PAN, maka Partai Umatnya yang tidak diloloskan. Nah, kalau skenario itu benar, waduh, tentu pembuat skenarionya jahat betul, ya, karena tidak menghargai demokrasi. Ketimbang buru-buru sebut nama, Partai Umat pilih diskusi dulu kriteria capres yang dibutuhkan. Partai Umat telah resmi lolos menjadi peserta pemilu 2024 melalui verifikasi ulang. Partai besutan Amin Rais itu langsung menyusun berbagai persiapan agar bisa maksimal pada 2024 mendatang. Senada dengan pernyataan Amin Rais sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menyatakan bahwa partainya tidak ingin terburu-buru dalam menentukan dukungan kepada kandidat calon presiden tertentu. Di samping menentukan dukungan kepada kandidat capres tertentu,
itu ada hal-hal lain yang menurutnya lebih penting untuk dilakukan. Daripada terburu-buru menentukan dukungan terhadap salah satu nama kandidat capres, Partai Umat mengajak untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai kriteria capres yang dibutuhkan Indonesia. Menurutnya, mendiskusikan kriteria dibandingkan nama-nama merupakan hal yang penting. Hal itu layaknya tugas seorang pilot dan masinis yang harus punya kualifikasi dan kemampuan tertentu. Sebelum dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, Partai Umat menjadi satu-satunya parpol yang tidak lolos verifikasi faktual sehingga tidak bisa menjadi peserta pemilu 2024. Setelah mediasi yang dilakukan, akhirnya KPU memberikan kesempatan untuk verifikasi ulang hingga Partai Umat berhasil lolos menjadi peserta pemilu. Ingin mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat itu tidak akan mencari musuh apa lawan, ya. No, never, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin teman yang katakanlah lebih kurang perspektif yang kita perjuangkan itu sama, ya. Jadi kita pegang Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian kita nggak pernah melakukan kebinekaan kita sebagai bangsa yang majmuk, ya. Kemudian di atas situ kita juga sangat insya Allah memegang values keagamaan, ya. Nah, karena itu berdasar ini insya Allah kita akan menapaki perjuangan di masa depan itu secara betul-betul transparan. Kemudian tidak boleh lagi ada hal-hal yang katakanlah membuat guncangan-guncangan yang tidak perlu gitu. Ribut yang kemarin dimuat di Kompas dan di berbagai media bahwa ada parpol yang merasa dicurangi. Saya juga tadi udah mendengar jumpa persnya Pak Amin Rais yang merasa partainya dijegal. Membuat demokrasi menjadi buruk, ya, kalau sengaja dijegal. Kenapa? Teorinya begini. Teorinya, ya, partai seperti Gelora lolos karena diharapkan menggembosi suara PKS. Partai besutan Anas Urbaningrum PKN lolos juga karena diharap menggembosi Demokrat, which is keduanya adalah partai oposisi yang akan mendukung Anies Baswedan. Kira-kira begitu, ya. Lalu Partai Umat yang potensial menggembosi PAN karena PAN lompat ke pemerintahan. Sekali lagi, lompat ke pemerintahan PAN, maka Partai Umatnya yang tidak diloloskan. Nah, kalau skenario itu benar, waduh, tentu pembuat skenarionya jahat betul, ya, karena tidak menghargai demokrasi.